I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Apabila memperhatikan definisi ilmu kalam tersebut, yakni ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi, logika, atau filsafat. Secara teoritis, aliran salaf tidak dapat dimasukkan ke dalam aliran ilmu kalam, karena aliran ini dalam masalah-masalah ketuhanan tidak menggunakan argumentasi filsafat atau logika. Aliran ini cukup dimasukkan ke dalam aliran ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau fikih al-akbar. Ilmu kalam disebut juga dengan berbagai macam nama, antara lain ilmu usuluddin, ilmu tauhid, fikih al-akbar, dan teologi Islam. Di sini akan dijelaskan mengenai macam-macam nama tersebut. Selain itu juga menjelaskan tentang objek studi ilmu kalam dan pembahasannya. Menjawab soal TS, yang pertama, sebutkan objek material dan objek formal dalam ilmu kalam. Objek material. Yang pertama ada Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, pemikiran manusia. Yang keempat, insting. Selanjutnya, objek formal. Yang pertama, titik persamaan. 2, titik perbedaan. 3, titik singgung ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Kedua, jelaskan konsep kerangka berpikir dalam ilmu kalam, latar belakang secara internal maupun eksternal ilmu kalam. Yang pertama, faktor internal adalah yang menyebabkan timbulnya ilmu kalam karena masalah-masalah politik, karena akal pikiran mereka mulai memfilsafatkan agama, dan karena Al-Quran itu tidak hanya sebagai seruan dakwah. Kedua, faktor yang menyebabkan timbulnya ilmu kalam karena kebanyakan orang-orang yang memeluk agama Islam sudah kemenangannya. Karena golongan Islam yang terdepan, terutama Mu'tazilah, lebih memusatkan atau memusatkan perhatian untuk dakwah Islamiyah, dan eksternal membantah orang yang membantah alasan orang-orang yang musuhi Islam. Mengkaji aliran-aliran ilmu kalam pada dasarnya merupakan upaya memahami kerangka berpikir dan proses pengambilan keputusan para ulama aliran teologis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kalam. Yang memiliki 2 metode, yaitu metode rasional yang memiliki prinsip-prinsip yaitu hanya terkait pada dogma-dogma yang dengan jelas disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu hadis qat'i, dan memberikan kebebasan kepada manusia dalam berbuat dan berkehendak, serta memberikan daya yang kuat pada akal. Adapun metode berpikir tradisional berpikir memiliki prinsip-prinsip yaitu terkait pada dogma-dogma dan ayat-ayat yang mengandung arti zani, tidak memberikan kebebasan kepada manusia dalam berkehendak dan berbuat, yang memberikan daya yang kecil pada akal. Yang ketiga, apa urgensi perbedaan dan persamaan ilmu tauhid dengan ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat? Ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf mempunyai kemiripan objek kajian. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, seperti mengenai wujud Allah, sifat yang wajib baginya, sifat yang mustahil baginya, dan sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya. Juga membahas tentang para rasul. Objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada dalam usaha untuk mencapai kebenaran. Sedangkan objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Jika dilihat dari objeknya, ketiga ilmu itu membahas tentang ketuhanan.
Jika dilihat dari persamaan objek kajian, bisa ditarik kesimpulan bahwa baik ilmu kalam, filsafat, maupun tasawuf memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kebenaran. Perbedaan antara ketiga ilmu tersebut terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika atau akliyah sebagai landasan pemahaman dan argumentasi nakliyah yang berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama. Pada dasarnya, ilmu ini menggunakan metode dialektika atau jadilah atau dialog keagamaan. Sementara filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran nasional. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menuangkan akal budi secara radikal atau mengakar dan integral atau menyeluruh serta universal atau mendalam dan terikat logika. Adapun ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Ilmu tasawuf bersifat sangat subjektif, yakni sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Sebagai pakar mengatakan bahwa metode ilmu tasawuf adalah intuisi atau ilham atau inspirasi yang datang dari Tuhan. Kebenaran yang dihasilkan ilmu tasawuf dikenal dengan istilah kebenaran hudhuri, yaitu suatu kebenaran yang objeknya datang dari subjek sendiri. 4. Bagaimana pendapat saudara tentang pernyataan di atas tentang mempelajari ilmu kalam haram? Ilmu kalam bukan bagian dari Islam sama sekali, karena Islam menyadarkan akidah serta keimanan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jika seandainya ilmu kalam ini baik, maka niscaya Nabi dan para sahabat akan mempelajarinya dan memerintahkan untuk mempelajarinya. Karena ia sudah lebih dulu ada sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, namun kenyataannya tidak demikian. Yang kelima, jelaskan bagaimana hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman sebagai landasan keyakinan, Islam dan ihsan sebagai bukti nyata dari keyakinan tersebut. Bagaikan rumah kita, di mana rukun iman sebagai pondasinya, rukun Islam sebagai tiang penyangganya, dan ihsan sebagai atapnya. Iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung, menguatkan, dan tidak dapat dipisahkan. Bagaikan segitiga sama sisi, masing-masing mempunyai nilai dan fungsi yang sama pentingnya. Closing statement. Tujuan mempelajari tauhid tidak lain adalah sebagai upaya mengenal Allah dan Rasul-Nya yang dilakukan melalui dalil-dalil yang pasti. Dalam hal ini, mempelajari ilmu tauhid juga memiliki arti meyakini segala sifat kesempurnaan yang telah dimiliki Allah serta membenarkan setiap risalah ataupun ajaran Rasul-Nya.